Jadi begini ya. Nah, perlu saya sampaikan sini, nggak ada cita-cita politis. Ya, kalau perintah saya tolong kamu ikutkan, nanti kita sama-sama pelajari, konsultasi. Manusia kan tidak semuanya sayang sama kita. Tidak semuanya suka sama kita. 9 kali kita berbuat baik, 1 kali tidak kita kabulkan, realisasikan, hilang semua. Jadi jangan sampai Bengkulu, wah susah kita Bengkulu itu. Taruh motor hilang, ya kan? Taruh rokok sebungkus, hilang semua, hilang sempat. Itu tolong teruskan. Lahan sudah kita siapkan sampai kantor bupati itu. Rumah dinas sudah kita siapkan. Dan mungkin dari belum sentuh apapun, saya juga mohon maaf. Kenapa? Tidak bisa saya membagikan semuanya. Sejauh mana sih Pak kontribusi perusahaan-perusahaan swasta itu pada pembangunan? Biasanya minimal sepanjang Pak Bupati menjabat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang pemirsa rakyat Bengkulu dimanapun berada. Pada hari ini kita kembali akan melakukan wawancara eksklusif. Dengan siapa? Beliau adalah orang nomor 1 di Bengkulu Tengah. Beliau adalah bupati pertama dan hampir menjabat 10 tahun yang sukses membangun Bengkulu Tengah. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Dr. Ferry Ramli, SMH. Pada wawancara eksklusif kali ini, saya kembali ditemani bersama GM rakyatbengkulu.com, Bang Heru. Selamat pagi Pak Bupati. Pagi, Bang Heru. Ya, pada wawancara eksklusif ini kita akan menggali lebih dalam, mengulas perjalanan panjang Bapak Bupati Ferry Ramli dalam membangun Bengkulu Tengah. Tentunya tidak ringan bagi beliau membangun Bengkulu Tengah karena membangun dari nol. Beliau merintis dari nol, membangun infrastruktur yang dulu kita ketahui masih hutan, sekarang sudah kelihatan kemajuannya. Perkantoran, pemukiman sudah mulai tumbuh, jalan dan lain-lain. Nah, izin Pak, kami akan menggali Pak, bagaimana kita mengulas perjalanan Bapak dari nol membangun Bengkulu Tengah. Boleh Pak kita dengar dulu Pak, bagaimana Pak perjalanan Bapak dari nol membangun Bengkulu Tengah itu Pak? Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya perjalanan sejak saya jadi ketua DPRD lebih kurang 2 tahun, setelah itu mencalon Bupati Bengkulu Tengah. Nah, di waktu mencalon Bupati itu ada 11 kami ikut peserta, 11 pasangan, 11 kandidat. Ya tentunya waktu itu bisa dikatakan rekor itu Pak? Enggak, kita tidak cita rekor nggak rekor. Sebetulnya saya anggap seluruh yang ikut mencalon di 2011 waktu itu saya anggap semuanya jadi keluarga. Jadi kami tidak ada yang berselisih paham. Kami tetap bertegur sapa, saling memberi masukan apa yang terbaik untuk Bengkulu Tengah ke depan. Kenapa? Kita nggak tahu waktu itu siapa yang jadi bupatinya dan wakil bupatinya. Nah, kalau kita sudah ciptakan seperti keluarga sendiri, anggapnya itu keluarga yang mencalon. Siapa yang duduk, ya itu yang jadi bupati. Itu yang kita dukung. Nah, itu yang kejadian yang kita alami. Ya tentunya waktu itu mencalon bupati ya tidaklah mudah. Kenapa? Keinginan daripada masyarakat itu luar biasa, tuntutan masyarakat. Dulu waktu itu mungkin setengah daripada kabupaten itu ya belum teraliri listrik. Begitu juga dengan infrastruktur, jalan, jembatan. Nah, tapi kelebihan kita, saya sudah menguasai Medan, sudah mengetahui wilayah mana-mana saja yang perlu kita prioritaskan. Karena sebelum maju, Bapak sudah jadi ketua DPR waktu itu Pak. Apalagi dengan latar belakang orang asli, orang Bengkulu Tengah juga, jadi Bengkulu Tengah lebih paham lah kira-kira gitu Pak. Ya, kenapa? Ya, saya tanya sama-sama di anggota dewan, ya, dia butuh apa masyarakatnya, desa ini. Waktu itu kan dana desa kan belum dikucurkan langsung, itu melalui pemerintah daerah. Nah, begitu saya turun ke lapangan dan saya melihat
jalan, jembatan, listrik, apapun namanya itu masih sangat-sangat minim sekali. Karena kita ini pemekaran. Nah, contoh ya, salah satu contoh saya sampaikan di sini. Waktu itu saya ikut kampanye jadi anggota DPRD di 2009. Alhamdulillah kita terpilih. Waktu itu terpilih kita diterima di Bengkulu Utara dulu. Karena dapil kita 1. Kami itu dapil 4 waktu itu kalau nggak salah. Jadi dapil itu sama. Sampai-sampai Enggano itu, Pulau Enggano itu ya dapil kami. Nah kebetulan waktu itu Bengkulu Utara saya paling banyak suara di Pulau Enggano. Ya mungkin ada keluarga kita, ada teman juga di situ kan ya, mereka bantu kita. Nah, Sempat kampanye juga di Enggano Pak. Iya, waktu itu saya tidak tapi saya wakilkan dengan tim saya, ada yang berkampanye di situ. Jadi Pak Bupati sebelum mencalon itu banyak berkeliling ke wilayah Benteng Betul. sebelum maju Pak ya. Artinya Betul. disitulah tahu duduk persoalan dan juga pokok persoalan. Masih banyak yang belum teraliri listrik. Betul. Iya, pada waktu itu. Nah, tentunya kan perlu sampaikan. Nah, itu kalau jalan di Kecamatan Pondok Kelapa, contoh ya, mulai dari Simpang Talampau, Sidodadi, Kalamboseng, Pagar Dewa, dan sekitarnya sampai ke Kembang Ayun dan ke Desa Skayun. Sekarang kan udah ada kita buat Kecamatan Bang Haji. Nah, itu 2 jembatan gantung yang ada di wilayah situ. Nah, untuk jalan itu ya kayak jalan Kubangan Kerbau. Boro-boro mobil. Nah, saya kan dari kecil kan senang mobil 4x4 Double Garden. Waktu itu saya pakai mobil saya hardtop, ada juga Jeep Wrangler saya. Nah, saya hajar itu ya bisa naik. Kenapa? Berpikir di benak saya, waduh, seandainya saya nanti jadi pemimpin di wilayah ini, akan saya bangun ini hot mix dan jembatan permanen. Karena tidak mudah. Nah, kita lihat kenapa daerah itu tidak maju-maju waktu itu. Bangun jalan susah, ketertinggalan, listrik juga belum semuanya ada. Nah, itu saya termotivasi, membuat saya berkreasi, termotivasi sehingga leadership mindset yang akan saya sampaikan ke depan, walaupun saya tidak bicara ke siapa-siapa, tapi itu saya lakukan. Dan alhamdulillah itu terrealisasi. Nah, tidak mudah bangun jembatan yang sekian anggaran yang cukup mahal, itu bertahap saya bangun. Dan juga alat berat, material apapun pada waktu itu ya memang sulit masuk. Karena tidak bisa mencapai ke tujuan desa-desa tersebut. Boro-boro mau bangun jalan. Kalaupun bisa bangun jalan itu artinya itu yang penting asal ada aja. Jadi dulu banyak bilang sulit membangun benteng, tapi Pak Bupati sebelum mencalon sudah yakin bisa membangun Insya Allah. jalan, listrik, dan juga jembatan tadi. Betul. Sama. Nah, Ya, jadi terus Pak, selain 3 itu apa lagi Pak? Sebelum Bapak maju itu yang Bapak lihatkan untuk dibangun. Sekarang kan ada pemukiman perkantoran baik. yang megah. Iya. Nah, jadi gini. Nah, perlu saya sampaikan kepada adik sanak seluruh keluarga masyarakat Bengkulu, khusus Bengkulu Tengah. Waktu pemekaran kita kan terakhir. Iya. Nah, pemekaran di yang pertama yaitu ada Kabupaten Lebong, Muko-Muko, Kepayang, Kaur, dan Selumah. Iya. Nah, itu kan mereka membangun daerah, itu ada anggaran dari Kementerian Dalam Negeri. Itu di bagian Bangda, bagian bangunan di DDN itu. Nah, begitu saya jadi bupati, anggaran itu tidak dikucurkan lagi. Jadi mereka membangun perkantoran, apa-apa itu memang sarana-prasarana untuk perkantoran itu ada dananya di pusat waktu itu. Nah, Sedangkan benteng nah, jadi makanya mereka bangun duluan Kepayang itu ya enak banget gitu bahasa orang gini ya. Nah, kalau saya itu kan memang bagian yang harus kita bangun sendiri, mandiri. APBD kita kecil, tetapi apapun caranya itu harus terrealisasi dan itu wajib kita bangun. Nah, begitu saya jadi ketua DPR, saya lihat kantor-kantor itu ada kontrak di rumah, di bawah rumah. Ya, saya ketua DPRD aja dulu, kantor saya itu di kantor Camat Taba Penanjung. Nah, di situ. Jadi untuk ruangan ketua DPRD itu ya
3 kali 4 lagi tuh. Lumayan lama juga waktu itu. Ya, Dulu Pak, kita Bapak Ketua DPR, kita ada acara di kantor bupati. Untuk kantor bupati masih kantor camat waktu itu Pak. betul. Belum ada kantor bupati Betul. yang dibangun. Ya. Nah, jadi gini Pak. Nah, kalau kita paripurna di Bungkul Tengah itu masih zaman saya ketua DPRD 2002 apa 10-11 itu kan mencapai 12. Nah, itu kalau hujan itu kan terbuka, ruang terbuka. Ya. Aula yang terbuka. Ya malum kantor camat. Begitu hujan deras, hujan angin itu apa? Kita bubar dulu. Untuk skor dulu. Pending dulu. Berlari untuk mengelak hujan kan. Nah, setelah itu ya kita rapat lagi. Nah, maksud saya seperti itulah perjuangan kita. Tentunya dalam perjalanan ini ya saya syukuri. Nah, saya juga tidak bermimpi jadi bupati, ya, apalagi 2 periode. Nah, jadi banyak masyarakat kita yang minta infrastruktur dibangun. Sekarang untuk Bungkul Tengah itu apa udah 90% itu bagus, dan memang ada yang surat rusak lagi karena udah bertahun-tahun. Nah, artinya ada beberapa ruas jalan yang belum saya bangun itu di daerah Desa Tanjung Raman. Di awal saya jadi bupati, saya lihat dulu saya masuk daerah ini sulit sekali. Ini harus saya bangun. Nah, tentu kan saya anggarkan. Nah, begitu saya anggarkan, tahu-tahu wilayah tersebut ada yang komplain, merasa datuknya punya tanah itu, neneknya, poyangnya. Saya bilang stop, kembali ke kas daerah lagi. Kenapa? Kita tidak bisa serta-merta membangun kalau ada yang komplain, nanti permasalahan. Masih sering ditemui itu Pak? Masih. Nah, saya suruh staf saya Sekda waktu itu perintahkan untuk apa? Pelajari bagaimana status lahan. Apakah ada apa P3D dari Bengkulu Utara pelimpahan hibah lahan yang harus kita bangun, ya kan itu. Ya mungkin dicari, mungkin waktu itu apa arsip lama segala macam mungkin nggak ketemu. Nah, akhirnya saya bilang silakan penggugat ajukan ke PTUN, ya kan, sehingga nanti ada solusi bagaimana cara membangun desa ini. Kalau lah masyarakat itu menang, ya berarti kita nggak bisa bangun dong. Kita cari solusi lain. Nah, dan baru 2 tahun belakangan ini untuk jalan dari Sukarami Tanjung Raman itu ternyata menang pemerintah daerah. Nah, 2 kali saya anggarkan dulu itu masalahnya sama. Karena saya kan mau bangun infrastruktur, jalan, jembatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, banyak yang menyampaikan, Bupati kok nggak mau bangun jalan itu? Ya gimana mau saya bangun kalau itu masih proses apa sengketa, ya kan? Nah, dan sekarang sudah menang. Nah, sekarang tahun ini saya anggarkan agar itu dibangun. Nah, adapun yang perlu sampaikan juga, dulu waktu saya jadi ketua DPR atau bupati pertama itu hanya 6 kecamatan. Sekarang saya mekarkan menjadi 11. Begitupun dengan desa-desanya. Ya, kenapa itu Pak dimekarkan Pak? Biar apa? Nah, karena begini. Itu kan kalau salah itu jadi salah satu program Bapak ketika baru menjabat Pak ya? Betul. Kenapa? Itu kan banyak yang menimbulkan pertanyaan kenapa? Ya. Apakah ini kan ada kepentingan Apa mungkin biar pemecahan dapil atau gimana arahnya ke sana? percepatan pembangunan Pak? Atau percepatan pembangunan? Jadi begini ya. Nah, perlu saya sampaikan sini, nggak ada cita-cita politis. Ya, saya Ferry Ramli bangun daerah itu bagaimana itu bisa dibangun. Nah, kalau rentang kendali jarak dari kecamatan induk kecamatan ke dalam itu jauh, kita lihat kriteria syaratnya cukup atau tidak, luas wilayah, jumlah penduduk. Kalau itu layak kita mekarkan ya kita mekarkan. Nah, Sebelah sini Pak. alhamdulillah waktu itu 10 dan terakhir beberapa tahun kemudian saya mekarkan lagi itu kecamatan Semidang, Lagan. Jadi ini untuk mempercepat akses Bang. Betul. Masyarakat ketika mengurus administrasi. Betul. mudah. Itu terlalu jauh. Kemudian apa untuk kakak lebih mudah dan lain-lain lebih mudah, betul itu Pak. Betul. Kalau administrasi seluruh administrasi mudah, maka percepatan pembangunan itu lebih cepat. Betul. Itu sebenarnya apa yang saya maksud. Nah, untuk Semidang Lagan ini apa itu sudah kita mekarkan, itu ada titipan juga dari tetua situ dulu, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama situ. Itu Pasirah waktu itu.
Pasira namanya Bapak Ismail Bedur. Udah almarhum sekarang. Apa yang beliau sampaikan? Per, kalau Kabaklo jadi bupati, aku titip. Entah aku hidup tendo. Tolong titip daerah ini harus buat kecamatan. Kecamatan apa? Itu, Wak, kecamatan Semidang Bukit Kabu. Nah, karena amanah beliau, saya minta juga dengan Epi Susanti, DPR, kena yang wilayah situ kan, kamu tolong ini kumpul ke kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agamanya, stakeholder yang ada, bagaimana bisa daerah itu bisa kita definitifkan buat kecamatan sendiri. Nah, alhamdulillah itu udah clear and clean. Nah, menurut staf kita, oh nggak bisa Pak, sekarang nggak ada zaman pemekaran segala macam. Ya, kalau perintah saya tolong kamu ikutkan, nanti kita sama-sama pelajari, konsultasi, koordinasi ke Kementerian Kemendagri. Nah, apa yang beliau sampaikan? Wah ini Pak, memang sebetulnya kan nggak itu. Sebenarnya ini wajib. Kenang-kenangan saya untuk di daerah saya. Karena kita membangun itu merata. Walaupun anggaran kecil, tapi paling tidak kerangkanya sudah kita siapkan dulu. Perangkat-perangkatnya harus sudah siap. Nah, alhamdulillah mulai tahun ini saya hot mic di Semidang itu ya, hot mic di daerah Semidang, nantinya ke sini. Tadinya kita mau alih fungsikan ke provinsi. Karena itu kan ada jalan pengusaha tambang segala macam, itu kan bisa kita programasikan. Kalau kita bangun ya minta pemeliharaan nanti dari pihak perusahaan. Kan begitu. Tapi dari provinsi kelihatannya keberatan. Sudah 2 kali penganggaran saya nggak masuk, udah kita ambil, kita bangun sendirilah. Jadi itu komitmen dulu kan. Juga Pak Bupati juga ini Bang, data catat kita komunikasi dengan SKPD dan juga instansi vertikal, diantaranya TNI. Baik, salah satu contohnya telah dibangun Pak yang di Benteng itu Pak, TNI itu Pak ya, Denzipur ya. Iya, Denzipur. Ya, itu kan sampai diliput hingga ke tingkat nasional membangun Denzipur. Ya, kalau nggak ada jaringan susah juga kan. Iya, RB itu membuat ulasan 1 minggu waktu itu. Ya, jadi satu lagi Pak, prestasi oke. Kalau tidak salah 8 kali Pak ya, BPK memberikan wajah tambang Pusalia terdekat dalam LHP KPD Benteng. Baik. Kalau sudah 8 kali Pak, kira-kira dengan berbagai prestasi itu apakah sudah puas Pak prestasi yang sudah Bapak capai selama 10 tahun ini? Tadi infrastruktur udah oke Pak, kemudian pemukiman atau perkantoran oke, kemudian listrik dulu susah dapat listrik, sekarang akses listrik juga bagus, jembatan sudah oke juga. Dari sisi keuangan 8 kali WTP, wajib tambang Pusalia, artinya itu grade tertinggi dalam penghargaan atau predikat pengelolaan keuangan daerah. Apakah dengan prestasi-prestasi yang ada itu sudah puaskah? Atau memang ada yang belum Bapak capai yang akan dikerjakan dalam waktu 1 bulan ini? Baiklah. Tadi yang pertama ya saya dengar masalah pembangunan Denzipur. Ya. Denzipur itu tidak seluruh daerah ada ya. Betul Pak. Nah ini betul Persis Bengkulu. Kebetulan waktu itu Panglima itu teman saya. Saya kenal baik. Masih minta tolong membangun. Kenapa? Kita sama-sama ketahui ya, untuk wilayah Kabupaten Bundaran ini kan kontur daerahnya kan berbukit-bukit. Artinya kita butuh Denzipur. Kalau dulu Zeni zaman itu ya. Nah kalau Denzipur nantinya dia punya alat berat, ya kan, membangun infrastruktur. Kalau di TNI itu dia PU-nya lagi tuh. Nah kenapa kita tidak berusaha, berupaya? Sedangkan satu sisi kita alat berat kita kan cuma minim sekali. Nah artinya saya harus berpikir, berupaya bagaimana mencapai keinginan daerah ini biar cepat. Nah berarti saya minta wadah-wadahnya dulu. Seperti Denzipur, dia punya alat berat. Contoh, kita ini rentan dengan bencana alam. Nah kalau daerah Bengkulu Tengah sampai ke Kepahyang itu longsor dan lain sebagainya, kalau ada Denzipur, saya pikir cepat sekali. Begitu juga dengan wilayah-wilayah yang lain, desa-desa atau kecamatan. Nah itu kita siapkan lahannya, kita bantu infrastrukturnya, mereka siapkan pembangunannya.
Terakhir saya airnya katanya susah Pak, karena itu tinggi. Saya ke Bandung, terus SDM, minta agar sumur bor itu, saya minta ada berapa unit. Alhamdulillah dapat. Saya kasih ke Denipur. Nah, begitu dites oleh BP POM apa itu ya, lihat airnya itu bagus sekali, itu macam. Berarti kan tidak ada masalah kalau kita mau. Jadi nggak ada kata yang sulit. Nah, hanya saja ya namanya manusia, ada yang puas, ada yang tidak. Ini manusia kan tidak semuanya sayang sama kita. Tidak semuanya suka sama kita. 9 kali kita berbuat baik, 1 kali tidak kita kabulkan, realisasikan, hilang semua. 1 kali itu yang diingat. Ya, kita serahkan aja pada Allah, ya kan? Nantinya tidak ada kita berniat yang tidak. Nah, untuk listrik waktu itu di tahun pertama saya niatkan listrik. Pak Bupati janji Pak Bupati waktu kampanye dulu, waktu membuat visi misi. Nah, berpikir saya bagaimana caranya. Nah, waktu itu kan listrik ini kan untuk Benteng belum ada program. Nah, untuk Seluma, Kaur, dan apa itu ada. Saya bilang ya pindahkan dulu di Benteng. Kami anak bungsu. Belum ada program. Iya, saya anak bungsu, saya bupatinya. Izin Pak Kepala Cabang PLN, Pak Bupati Suradi dulu. Mungkin tahun depan. Saya nggak mau tahun depan, saya mau tahun ini. Saya dengar ada situ. Ya pindahkan yang itu dulu ke Benteng. Ya udah. Karena kalau program Pak harus tahun depan. Iya, makanya clear. Tapi Pak Bupati Jadi ingin pada tahun itu juga. ya, 1 tahun pertama sudah. Nah, begitu 4 tahun saya menjabat, tahu-tahu ada lagi masyarakat melalui medsos segala macam. Itu Bupati, desa itu belum dibangun listrik, belum dimasukin aliran listrik segala macam. Saya bel Pak Camatnya. Pak Camat, kamu cek. Di desa itu ada yang komplain, katanya belum masuk listrik. Apa kata Pak Camat? Bohong Bupati, sudah semua Pak Bupati. Yang mana? Oh, itu agak stres orangnya katanya. Ya, kenapa? Dia dulu tidak dukung Bupati katanya. Ya, karena Bupati kamu 2 kali katanya kan. Bukan, jangan bilang ke politik. Kenapa? Ternyata di kebunnya ditalang ke dalam itu, sejauh itu tidak sesuai dengan pemasukan di PLN. Jadi kita buat di penduduk yang padat semacam, dia minta kebun yang paling ujung itu. Oh. Iya, kalau saya bilang ya wassalam gitu, terima kasih. Berarti kan jelas, ya kan? Jadi seperti itulah. Kalau listrik clear Pak ya? Clear and clean ya, tidak ada masalah. Tinggal mereka nyambung aja. Kabupaten Bengkulu Tengah ini kan menarik dari sisi geografi, dia berada di tengah-tengah. Harusnya pembangunannya dan lain-lain sebagai penyangga yang paling dekat akses dengan kota, dengan provinsi tetangga juga sebagai jalur lintas. Di Kabupaten Benteng sendiri potensi menghasilkan dana di luar APBD juga ada di sana. Di Benteng dari dulu kita kenal potensi tambangnya bisa. Nah, kita tanya langsung ke Pak Bupati. Sejauh mana sih Pak kontribusi perusahaan-perusahaan swasta itu pada pembangunan Benteng yang minimal sepanjang Pak Bupati menjabat lah di luar itu. Oh, terima kasih. Sebetulnya kan seperti pertambangan, perkebunan atau CPO, pabrik perikap, karet segala macam, itu saya sudah bentuk forum CSR. Ya. Nah, itu mereka yang ngolah, silakan. Kenapa? Kalau Bupati minta itu semua kecilnya pungli, ya kan? Masalah. Ya, kita kadang-kadang minta acara 17 Agustusnya repot, ya kan? Dana kita nggak ada dari sektor yang itu, katanya kemarin anggarannya kurang Pak, semacam. Berarti kan kita tidak bisa semau kita, ya kan? Nah, sekarang diatur oleh CSR. Nah, adapun pendapatan PAD segala macam itu tergantung harga ya, harga sawit, harga karet, harga batu bara dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak setiap tahun atau per 2 tahun sekali itu tidak sama. Sekarang produksinya kurang atau harganya turun. Mereka itu kan berdasarkan royalti yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke provinsi nanti baru menyerahkan kami. Ya seberapa dapat ya itu kita kan sudah ada diatur di undang-undang. Nah, maka dari itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah ya kita harus bersabar dan kita berbuat, bagaimana kita berbuat, bukan kita merusak, bukan kita menjelek sana sini, nggak ada pentingnya itu. Ya, kita bagaimana anak-anak kita bisa maju, keluarga kita berhasil, bisa bersekolah, dan ke depan bisa jadi bupati dong ganti saya, kan gitu. Itu yang paling penting. Nah, siapa tahu butuh Peri Ramli, wah, Pak Peri Ramli dulu, baca bupati kok lancar. Saya belajar, anak saya ada kans seperti itu.
Artinya apa? Motivasi bagi masyarakat. Betul. Teruskan estafet pembangunan, Bang. Betul. Nah itu juga kan di Benteng kan setiap yang mau nikah itu harus bisa mengaji. Itu perdananya dulu kan. Dan juga Ngaji. Berarti Bang Heru nggak bisa nikah, Bang, kalau bisa di Benteng. betul. Karena nggak bisa ngaji. Bisa ya, Bang? Oh, sorry, bisa. Nah jadi artinya untuk di Bungkul Tengah itu kemarin saya ngobrol sama BPK atau siapa ya atau itu karena kan apa ngobrol karena jalan provinsi ini itu ada 4 gubernur itu belum tuntas. Zaman Pak Agus Rin, Ridwan Mukti, Agus Rin, Junaidi Hamzah, Ridwan Mukti, sekarang Pak Ridin. Saya minta pada beliau-beliau itu yang duduk jadi gubernur saya itu, ya untuk Benteng itu tolong perhatikan. Itu jalan, ruas jalan provinsi itu ya perlu diketahui. Mulai dari Tabu Menanjung Lubuk sini itu sampai ke Bengkulu Utara, Lubuk Durian, Pematang 3, Kecamatan Bang Haji, Kecamatan Pagar Jati, Merigi Sakti, apa namanya Lubuk Kecamatan Tabu Menanjung dan satu lagi di Kecamatan Kelindang itu. Nah artinya itu kalau lewat situ banyak yang mengeluh. Kok Bupati nggak bangun jalannya? Jalannya rusak berat, rusak banget. Nah gitu. Rusak banget. Ya rusak banget, rusak nian dulu. Ya kan? Kalau nggak tahu. Nah kenapa? Masyarakat tidak mau tahu. Yang tahu Bupati bangun. Padahal itu dananya, anggaran kan dan kewenangan pun itu ada di Provinsi Bengkulu, Gubernur, ya kan? Seharusnya Kepala Bapeda, ya kan? TAPD provinsi itu ya tolong lihat juga yang kita. Apa masalah yang kira tuh Pak? Kalau Bapak bilang tidak tuntas dari zamannya Pak Gusrin. Enggak, karena begini ya. Sebetulnya bisa tuntas apabila diniatkan. Tetapi ini kan apa? Bangunnya spot-spot. Kita butuh 20 kilo misal. Dibangun 1,5 kilo. Itu kan cukup. Ya sampai sekarang. Nah harapan saya ke depan minta tolong pihak Provinsi Bengkulu ya bangunlah Bengkulu Tengah ini. Kenapa? Kalau jalan provinsi bagus semua dan masyarakat kami Bengkulu Tengah itu baru merasakan enak dilalui. Betul. Ya tapi kan bisa lah gitu ya daripada nggak keruan tempat lain, ya kan? Dan bangunlah bangun di Bengkulu Tengah. Itu titipan saya kepada provinsi. Nah begitu juga jalan provinsi yang ada di wilayah Tugu Hiu, Simpang Tugu Hiu sampai ke Pagar Jati, Kroya. Itu juga provinsi. Nah itu saya lihat ada sedikit lagi, nggak panjang sih. Ya mungkin ya Pak, betul kata Dek Riki tadi kan, anggarannya terbatas. Kalau anggaran terbatas, kami juga sangat terbatas. Sekarang dana DAO pun dipangkas lagi, ya kan? Nah, jadi ya kita maklum, kenapa kondisi negara, situasi sekarang, kondisi COVID sangat membutuhkan anggaran yang cukup luar biasa, ya kita harus mengikuti saja. Apalagi 2 tahun ini Pak Bupati ya, kita kan dilanda pandemi COVID kan. Betul. Sebagian anggaran kita terserap untuk penyelamatan penanganan. Ya, kita maklum ya, kita sangat maklum sekali ya Pak. Kenapa? Kita berupaya mencegah agar pandemi di wilayah kita ini betul berkurang dan kalau bisa memang tidak ada sama sekali. Itu kami kerjakan. Nah untuk Bengkulu Tengah sekarang kan ya kata rekan-rekan lain dan juga media itu Bengkulu Tengah seprovinsi Bengkulu setiap daerah Bengkulu Tengah paling tinggi capaian target vaksinasi. Tadi tanyakan puas nggak Pak Bupati? Nggak puas dong, ya kan? Karena masih ada beberapa yang belum tervaksin. Itu kemarin saya dengan Kapolres. Prestasi secara keseluruhan Pak Bupati kan sudah terbangun infrastruktur baik, tadi kemudian listrik dairi, kemudian juga WTP sudah bagus, sistem keuangan dan Benteng bagus. Ya, kita benahi terus. Apakah dengan prestasi itu selama 10 tahun sudah puas Pak Bupati? Atau serahkan pada masyarakat lah yang menilai? Ya. Nah tentunya kan tidak semuanya bisa kita realisasikan. Karena keterbatasan itu tadi, contoh, jalan provinsi Bupati nggak bisa bangun. Kita mau bangun, anggaran kita juga tidak ada, dan kewenangannya panjang. Nah, kedua, untuk yang lain saya pikir ya, camat sudah saya pertegaskan, koordinasi dengan kades-kadesnya, peperangkatnya, harus di backup, agar upaya desa itu bisa mandiri dan bisa bersaing. Dibangun oleh kepala desa dan perangkatnya masing-masing. Dan kita jaga jangan sampai banyak oknum-oknum yang bermasalah di menggunakan
dana desa tersebut. Nah, selanjutnya untuk apa? Infrastruktur, baik itu jembatan, jalan, ya ada yang sudah kita bangun sekian tahun, ada yang rusak lagi, karena 10 tahun, ya kan? Ada 2 kali kita bangun, 3 kali rusak lagi. Kenapa? Beban daripada apa? Tonase truk tersebut ya mungkin sangat berat. Maklum kita di Bengkulu Tengah ini ya kita juga bisa apa ngomong salah benarnya. Masyarakat kita mayoritas pertanian. Nah, otomatis apa tingkat keberhasilan mereka panennya itu kan ya banyak sekali. Ya, hampir seluruh kecamatan. Nah, bagi itu saya harapkan apa? Ya, mari kita bersama-sama bagaimana caranya Bengkulu Tengah ini bisa maju. Setelah saya ke depan harus lebih maju lagi. Jadi sehingga tuntas semuanya. Kita harus bersaing dengan daerah-daerah lain. Nah, kalau masalah WTP segala macam tadi diceritakan, itu kan puas nggak puas itu BPKM nilai, ya kan? Nah, itu yang paling penting ya. Jadi pemirsa, ini diskusi atau wawancara diskusi kita sangat menarik. Jadi mulai dari perjalanan beliau membangun benteng sebelum menjadi bupati hingga sekarang hampir 10 tahun menjadi bupati. Nah, setelah ini kita akan wawancara lebih dalam sepak terjang beliau di dunia politik. Seperti diketahui pada 22 Mei nanti beliau akan mengakhiri masa jabatannya 10 tahun menjabat sebagai Bupati Bengkulu Tengah. Pak, menjadi pertanyaan ini Pak. Apa tuh? Ini menarik. Bapak ini kan sanak banyak, kawan banyak, Relasi jaringan luas. banyak, tokoh parpol, relasi luas. Nah, setelah nanti berakhir masa jabatan, kalau seandainya sanak Bapak, kemudian keluarga, teman, jaringan, pendukung, kemudian kader menginginkan Bapak maju ke jenjang yang lebih tinggi. Bertahui dulu sebelumnya Ketua DPRD Benteng, kemudian terpilih 2 periode Bupati Benteng. Nanti ada tahapan selanjutnya Pak. Kalau seandainya seluruh pendukung meminta Bapak untuk maju tingkat lebih tinggi, nah, gimana itu Pak tanggapan Bapak? Karena 2024 itu tahunnya politik. Panasnya itu 2023. Sekarang pun sudah mulai persiapan untuk menuju 2024. Baik untuk pileg, universitas maupun kepala daerah. Bagaimana nih Pak? Kita pilih Pak DPR RI atau Pilgub Pak, yang mana silakan. Saya pikir terlalu dini ya menanya masalah itu. Tapi baiklah saya jawab. Kenapa? Saya itu dari kecil tidak pernah bermimpi jadi bupati, ketua DPR nggak bermimpi, jadi bupati nggak bermimpi, jadi gubernur nggak bermimpi. Memang nggak pernah termimpi. Tapi waktu itu saya sering mimpi dengan presiden. Iya. Jadi presiden. Iya, bukan menjadi presiden, mimpi. Kenapa ya ketemu dengan presiden ini, presiden ini? Kira-kira begitu. Artinya perjalanan hidup ini kan ya tidak bisa kita yang manusia kan punya rencana. Mau ini, mau itu. Tetapi kan ya semua kalau saya pribadi dan keluarga selalu berserah diri pada Allah. Ya kalau Allah mengizinkan, apapun itu tidak bisa kita dihalang. Nah, saya pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih selama ini ke masyarakat kita sudah menyatu, membaur, termasuk masalah agama kami ini bermacam-macam di Bengkulu Tengah ini, ya kan? FKUB-nya kita aktifkan betul, termasuk kesukuannya kita ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Padang, ada Bali, ada Rejang, ada Lembak, ada Serawai, banyak sekali dan banyak juga yang lainnya. Artinya itu harus mereka bersama-sama punya wawasan, satu visi, satu misi bagaimana membangun sumber daya manusia kita. Karena tipikal orang kecamatan ini begini, kecamatan ini begini, ini begini. Nah itu kalau bisa kita jangan tonjolkan yang jeleknya, kita minta masukan untuk kebaikannya, untuk positif. Nanti masyarakat kita kan nanti jadi percontohan oleh kabupaten kota yang ada di seluruh Bengkulu. Nah, sehingga dari daerah lain, wah bagus ya Bengkulu Tengah, pada ramah-ramah orangnya. Itu harapan saya, keinginan ya. Nah maka dari itu ya, kalau untuk ke depan 2024, kena 22 Mei saya habis, itu kami kalau dari partai, karena saya partai Nasdem, ya. Nah, dulu saya Golkar, karena Nasdem sebetulnya sebuah partai itu semuanya bagus. Tetapi saya diminta tolong untuk megang Nasdem di Bengkulu, ya saya ikuti.
Dan bagi kami di partai itu tidak bisa serta-merta kita ojok-ojok walaupun ketua partai, wah saya mau calon DPRI, calon wakil gubernur, calon gubernur, misal. Itu nggak bisa saya menentukan. Kenapa? Kami di Partai Nasdem ini dari kemarin sudah melalui survei awal. Survei lagi, survei lagi, survei lagi. Nanti terlihat yang mana yang betul layak untuk dicalonkan. Ya. Jadi bukan sebenarnya kita mau jadi ketua partai. Wah, izin Pak Ketum, Bang Surya, saya mau calon DPRI, calon gubernur, calon wakil gubernur. Ya kan? Nah, kita harus mengaca dulu siapa saya. Ya. Nah, kalau berdasarkan data, fakta yang valid sudah disurvei seprovinsi Bengkulu 10 kecamatan 10 kabupaten ini nanti kelihatan. Ini kemarin bocoran sudah dapat. Itu siapa gitu. Ya, saya masuk dong. Ya macam tidak masuk. Tinggi, Pak, ya. Untuk Nasdem ya? Ya untuk Nasdem saya harus tinggi. Dan bukan Nasdem aja di survei. Iya. Masuk Pak Rohidin, masuk Ros Jonsa, Bapak Helmi Hasan, yang lain-lain, bla bla bla. Iya. Kami kalau survei itu bukan orang Nasdem saja, seluruh. Karena Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem ini kan luar biasa. Dia tidak harus kadernya kalau tidak layak didukung. Dia boleh dari mana saja yang layak, yang patut, yang berkarakter bagus, yang punya wawasan kebangsaannya bagus, dan dia selalu setia dengan Pancasila, itu yang utama didukung oleh Bapak Surya Paloh. Nah, bakat itu ya saya senang. Nah, artinya ya siapapun disurvei yang layak dicalonkan nanti, ya kita tunggu saja pada waktunya. Kalau pileg legislatif DPR ini ada survei juga, Pak? Semua. Semua. Kami seluruh survei. Masuk juga, Bapak? Saya kan masuk semua dong. Iya, itu saya pasti masuk, Pak. Iya. Sesuai dengan kapasitasnya. Ya mulai. Artinya ada dua peluang di 2004. Karena kan pemilihan legislatif dan juga pilkada itu pertanyaan yang jauh. Artinya bisa milih pileg dulu, setelah itu pilkada. Iya. Kalau dua opsi itu, Pak, kalau seandainya Disuruh milih. partai meminta Bapak DPR itu lebih dahulu, kemudian setelah terpilih pilgub, gimana Pak? Kalau seandainya ada perintah seperti itu? Nggak ada yang Yang satu lagi satu-satu dengan anak-anak masuk cucung, gimana nggak masuk itu? Pilih yang mana? Artinya gini, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa kalau kami di Partai Nasdem ini, ya saya minta seluruh masyarakat dan seluruh kader Nasdem juga ya kita tetap berjuang, tetap bersatu sehingga kita bisa menang ke depannya. Artinya ya mari ajak sanak keluarga, rekan-rekan tetangga, sampaikan visi misi dari partai kita ini, ya kan? Nah kadang-kadang figurnya bagus tapi partainya nggak dapat. Figurnya nggak bagus dia dapat partai. Nah saya minta masyarakat nanti tolong betul-betul memilih sehingga bisa membangun daerah ini, Bengkulu ini. Ya, Bengkulu ini udah bagus. Kalau bisa ke depan bagus lagi, lebih bagus lagi, ya kan? Jadi kita harus betul-betul komitmen membangun Bengkulu. Tidak bisa dengan pemerintahan saja, tidak bisa dengan kepala daerah saja, DPR saja, tetapi masyarakat pun ikut andil untuk membangun daerah ini. Nah kalau dia merasa ini tanah leluhurnya, ada yang ngomong, wah aku ini orang Bengkulu, aku ini orang ini Muko-Muko, orang Benteng, orang mana, orang Kaur, ya kan, orang Kepayang, orang Curup. Apakah dari orang kota Bengkulu nggak boleh ke Curup? Apa orang kota Curup nggak boleh Bengkulu? Sebetulnya bukan itu. Makanya saya minta tadi harus kita berwawasan nasional lah, walaupun tidak sampai internasional. Paling nggak, bahasa aja kita satu, bahasa Indonesia. Nah, kita banyak suku, bahasa juga beda-beda. Banyak sekali kita di Provinsi Bengkulu ini. Tetapi ya kita harus memaklumi, ini bahasa leluhur kita, ada istilah kita. Itu harus kita berdayakan sehingga dilihatnya bagus, bisa kita tampilkan, tunjukkan ke masyarakat umum secara nasional bahkan internasional bahwa masyarakat kita bisa melihat karakter dan watak daripada orang kita. Ternyata orang Bengkulu ramah-ramah. Kenapa? Butuh kita guru-guru yang cerdas, guru-guru yang sabar untuk menyampaikan dengan
anak-anak kita, masyarakat kita, sehingga Bengkulu ini bisa maju ke depannya dan berwawasan nasional. Jadi jangan sampai Bengkulu, wah susah kita Bengkulu itu, taruh motor hilang, ya kan? Taruh rokok sebungkus, hilang sempat. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama agar Bengkulu ini kita bangun bersama-sama. Walaupun saya jadi pejabat, tidak pejabat, itu bukan urusan. Tetapi saya tetap ingin ikut andil bagaimana kita membantu pemerintah daerah dan masyarakat kita membangun Bengkulu ini. Baik itu masukan secara moral maupun jadi narasumber apapun namanya. Mari ayo kita sama-sama. Tidak usahlah kita beda-bedakan itu lebih hebat, itu buruk, itu apa segala macam. Ini nggak penting bagi kita, ya kan? Yang penting masyarakat menilai bagaimana kinerjanya selama ini. Itu yang paling penting. Pertanyaan penutup nih Bupati. Ya. Ini pemirsa nggak terasa ini hampir 1 jam. Oh ya? Secara eksklusif dengan Pak Bupati di Tengah. Ini pertanyaan yang penutup. Ya. Ada kabar yang beredar luas. Sudah banyak yang menemui Pak Bupati ingin maju berdampingan untuk kontestasi Pilkada 2024. Karena kan Udah nyusun kekuatan malah. termasuk salah satu bintang lah. Kalau misalnya kita bikin berita itu perang bintang kan. Bintang Kejora. Bintang artinya memang orang-orang pilihan dan juga putra terbaik Provinsi Bengkulu. Artinya betul nggak Bupati? Katanya ada sudah menawarkan Pak Bupati, saya jadi wakilnya, Pak Bupati jadi nomor satunya, atau misalnya Pak Bupati dampingi saya, Pak Bupati ininya nanti. Terus Bupati seperti itu. Karena kan tidak pungkiri kan walaupun masih lama, tapi kan konstelasi politik kan terus bergerak. Betul. Jadi begini, Bung Riki, sebetulnya kan ya, saya kan bergaulkan ke siapa saja. Ya. Karena saya kan orang sederhana, Betul. ya kan? Nggak ada urusan. Mau dia orang kaya, mau dia hebat ke macam. Yang penting ya mau berteman sama kita, yuk. Monggo kita berteman. Yang penting nawa itu kita berteman lillahi ta'ala, bukan ada apa-apanya. Artinya ya, kalau cerita ada yang menemukan macam, itu kan menjalin silaturahmi kan selalu ke siapa saja. Nah, jadi kalau untuk terlalu detail seperti itu kan itu belum. Kenapa kami dari Partai Nasdem ini itu memang betul-betul melalui survei yang betul-betul valid. Nah, nanti kan kita lihat ini nanti bagaimana itu kan ya. Ya mana yang terbaik, ya kalau memang saya dianggap masih dibutuhkan, masih perlukan, masyarakat masih sayang, senang, masih suka sama saya, ya dukung saya. Itu nanti kan gitu. Tapi kan masih jauh. Itu. Maka kita nggak bisa sekarang si A, si B, si C, si D. Ya kan? Kalau menjalin silaturahim itu tetap selalu kita laksanakan dengan baik. Nama itu kita dengan yang ada di kita itu tetap kita berbagi rasa dengan sesama teman maupun sesama partai. Jadi bagi saya Partai Nasdem ini tidak boleh partai itu gini. Partai Nasdem ini harus menyatu dengan partai lain. Kenapa? Bangsa ini butuhkan visi misi yang benar. Jadi tidak boleh ada dua matahari. Siapapun nanti presidennya kita dukung presiden itu. Siapapun gubernurnya kita dukung. Siapapun bupati wali kota kita dukung. Seperti itu. Jadi tidak ada yang komplain enggak. Tetapi kalau sekadar debat-debat diskusi biasa ya kan. Yang mana terbaik itu diterima. Yang tidak baik jangan kita masukkan dalam hati, nggak usah terima. Demikian kan? Dari catatan Bapak di 30 tahun di ujung jabatan ini, mungkin dari awal hal-hal yang belum sempat terlaksana, hal-hal yang belum sempat dilakukan, sudah ada gambaran-gambaran dari Bapak. Ya dengan harapan di masa setelah Bapak, masa Karateke, masa Bupati yang akan datang, ya paling enggak yang belum sempat atau yang belum selesai kan bisa dilanjutkan. Ini Pak, jadi apa yang ini closing statement dari Bapak? Pertama tadi pesan untuk Saya paham, sangat paham. Ya, kemudian termasuk juga untuk masyarakat Bengkulu. Ya, oke. Silakan Pak. Jadi begini ya Pak, terima kasih ya Bung Riki ya. Nah ini luar biasa. Nah saya kan mau berakhir ini. Berakhir kan bukan berarti saya tidak bisa membantu daerah saya. Kan gitu. Memang ya udah Bupati diam, tidur. Ya mungkin terbaik kita sampaikan. Itu gunanya kalau ada visi misi kita yang baik untuk daerah, bukan sifatnya individu atau kelompok. Nah, ya jelas ya
yang sudah bangun apa rumah dinas saya bangun, segala macam ada ke kantor. Nah terus ini kan kantor Polres sudah selesai. Nah pada saat ini ya, pada saat ini kita membangun apa kantor kejaksaan, Kodim, juga pengadilan. Itu Polres sudah. Jadi semua sudah saya rapatkan dengan tim TAPD, Forkopimda kami, dan saya menyurati sampai ke Mahkamah Agung, ke Kejagung, ya kan, dulu ke Panglima TNI, bangun dan Sipur. Untuk Kodim juga kita butuh, termasuk Polres kita, kantor pengadilan agama. Itu tempatnya, lahannya sudah kita siapkan semua. Nah, karena masyarakat kita Presidium minta bangunnya di satu komplek perkantoran di daerah Nasmanik, Kecamatan Karangtinggi. Nah, menurut sebagian rekan-rekan, kalau bisa Bupati jangan bangun dalam semua. Nanti jalan raya yang lalu lalang, jalan nasional ini yang lewati Sumsel, Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, itu tidak kelihatan bangunannya. Di mana benteng ini? Padahal kita ada pusat perkantoran kita. Nah, maka sekarang udah kita bagi. Untuk Masjid Agungnya sudah kita siapkan, udah saya mau anggarkan, ternyata anggaran kita sedikit. Tetapi nah ini salah satu contoh, itu tolong diteruskan. Lahan sudah kita siapkan sampai kantor bupati itu, rumah dinas sudah kita siapkan, dan ada beberapa yang belum, ya itu tolong dilaksanakan. Saya pikir udah ringan gitu, udah enteng. Tinggal melanjutkan. Ya tinggal sudah 90% itu sudah kita hitungkan semua. Dan masuk perangkat-perangkatnya yang bagus ya tolong dipakai. Ya kan? Sumber daya manusia setiap upaya bagus ya tolong dipakai. Biasanya Nggak usah bawa keluarga kita, ini bagus, ini itu. Itu meleset. Itu suka hancurnya satu daerah, satu pemerintahan itu apabila dia belum paham di sini, sudah kita latih, sudah kita benahi, itu bagus, itu maksud saya diteruskan. Ya. Nah kalau jelek silakan aja. Kalau ibaratnya Pak, jalan tol sudah Bapak siapkan Pak. Betul. Pimpinan selanjutnya Lagi jalan tol kita bangun, permudah benteng ini, ya kan? Bayang belum, ya kan? Curup belum sampai Lubuk Linggau. tinggal pilih kecepatan 50, 60, 100, atau 120. Ya, Empat sudah. Ya kenapa? Yang namanya caretaker ini, ya caretaker itu untuk menjaga tatanan yang ada, meneruskan yang belum kita tuntaskan, dan menjaga stabilitas dan kondusif suatu daerah. Nah kalau kita mau, saya minta benteng ini ke depan lebih baik daripada daerah-daerah lain yang ada Provinsi Bengkulu. Itu harapan saya, ya kan? Nah, karena dibatasi oleh undang-undang per 5 tahun di daerah, 10 tahun ya jadilah pulau, kawan enggak pulau, ya kan? Tetapi maksud saya nanti saya dengan Pak Gubernur itu komunikasi lah bagaimana, karena karakter setiap kabupaten kota itu beda-beda. Benteng seperti ini, Bengkulu Utara seperti ini, Muko-Muko seperti ini, Kaur, Manak seperti ini, Seluma, ya seperti itulah. Yang semoga apa yang kita inginkan ke depan itu betul-betul lebih baik lagi, dan saya tetap berbuat walaupun tidak menjabat lagi jadi Bupati Bengkulu Tengah. Mungkin mereka minta fatwa atau komunikasi, konsultasi, koordinasi, itu akan saya berikan yang terbaik lah, sehingga benteng ini bisa betul ke depan lebih baik dan lebih maju. Kalau WTP tadi itu BPK yang menilai, dan yang lain-lain mungkin dari belum tentu apapun. Saya juga mohon maaf kenapa tidak bisa saya membagikan semuanya, tetapi ajukan di pemerintah daerah ke bupati, nanti bisa ditindaklanjuti oleh bupati setelah saya. Seperti itu. Ya, baik pemirsa, tepat 1 jam kita sudah melakukan wawancara eksklusif bersama Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Dr. Haji Ferry Ramli SMH. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Kesibukan Bapak bersedia di tengah-tengah kami dalam wawancara eksklusif ini. Demikian wawancara ini tutup dengan salam Salam utama. ya. Pilihan utama.